Berita. Ya, eh, membuat video untuk nilai UAS semester ini, yaitu Pancasila dalam berwarga negara. Oke, kita mulai. Sebelum kita masuk ke dalam materi, kita sebaiknya berdoa, percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Oke. Sebenarnya ini adalah podcast kita dari kelompok 9. Jadi tanpa teks, tanpa ada ya seperti kaku yang pada seperti yang kelompok lain mungkin. Jadi kita santai aja gitu. Ngalir aja Bu gitu. Oke, kita mulai. Mau perkenalan dulu. Oh ya, perkenalan dulu. Maaf. Perkenalkan, saya saya Farul Rozi Akbar. Kelas berapa ya? Kelas semester Ya, dari semester 3 gitu lah pokoknya. Next. Nama saya Fadlan Juliansa. Oke. Semester 3. Oke. Kelas 1. Next. Saya Sigit Pujo Arianto dari 3A3. Saya Muhammad Bogus Rizkianto, saya dari 3A5. Oke. Kita mulai aja nih. Sebenarnya pinginnya santai-santai aja. Sebenarnya kayak saya bisa dibilang moderatornya, tapi fleksibel aja. Apa sih dari materi yang kita pengen kaji nih, yaitu dari Pancasila sebagai dari kewarganegaraan. Menurut kayak dari Pancasila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang kita kaji sebenarnya itu apa Pancasila yang pertama ini dalam bersangkutan dengan dalam berkewarganegaraan. Mungkin dari saudara Bagus gimana nih? Pendapat tentang apa nih tadi? Pancasila pertama yang ketuhanan yang Maha Esa. Saya jadi kayak yang menghargai lah, menghormati setiap keyakinan para manusia kan. Setiap manusia kan punya keyakinannya masing-masing tuh. Oke. Nah, jadi kita nggak bisa pukul rata buat sama dengan apa yang kita yakini gitu. Buat semua orang kayak gua A, lu semua harus A gitu, nggak bisa kan. Mereka punya Toleransi lah ya. Toleransi lah, punya ini sendiri masing-masing pilihannya. Kalau menurut dari saudara Pujo gimana nih? Dari sila pertamanya itu. Ya kalau menurut gue sih saling menghargai ya. Karena di Indonesia ini kan beragam-ragam agamanya, keyakinannya. Jadi jangan rasis lah. Negara ini doang yang bisa Jangan rasis ya. Ya bisa banyak agama ya. bisa negara paling banyak agama. Berwarna lah ya. Jadi saling menghargai aja sih. Kalau menurut Fadlan gimana nih? Gimana Fadlan? Kalau Pancasila pertama nih ketuhanan yang Maha Esa. Dari tema yang kita diberikan kan Pancasila dalam kewarganegaraan gitu. Gimana sih pandangan dari saudara Fadlan? Jadi kan syarat pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa itu kan. Jadi di Indonesia kan ada agama yang resmi. 6 agama yang resmi kan. Pertama Islam, kedua Kristen, ketiga Buddha dan Konghucu. Oke. Jadi dari agama keempat itu kita juga harus menghormati ya. Kalau nggak ada beragam agama itu nggak mungkin tanggal merah banyak ya. Iya. Ya nggak sih? Benar. Oke. Jadi lebih enak ya saling menghargai. Itu Karena- contohnya ya, Iya. contohnya dari Kanada. Banyak tanggal Iya. merah. Oke. Iya sih kalau menurut gue juga gitu, karena dari semua agama ini pasti semua penganutnya merasa benar dan merasa paling fanatik. Tapi dalam hal bermasyarakat, berwarga negara itu kita juga perlu hubungan antar manusia itu lebih fleksibel, toleransi, dan saling menghargai. Oke, kita lanjut dari sila kedua. Sila kedua itu apa sih? Saya lupa nih.
kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Kemanusiaan yang adil beradab. Kayak gimana tuh kalau menurut Rizkyanto nih? Dari bagus kan Rizkyanto. Iya, jadi beda ya namanya ya. Manusia yang adil dan beradab ya. Heeh. Jadi ya sesama manusia harus adil dan beradab, bersikap adil gitu loh. Sikap adil. Maksudnya gini, Contoh kayak bantuan kemarin atau gimana? nggak kan kayak adil tuh kadang kita udah merasa adil tapi orang yang kita adil tuh nggak merasa adil. Oke. Jadi beda-beda ya. Perspektif juga. Iya, perspektif nggak sama gitu pandangannya. Terus adil yang dimaksud itu mungkin kayak dalam sisi kemanusiaan aja. Sisi kemanusiaan. Kenapa? Karena yang tadi yang gue bilang kan adil itu banyak ininya ya, banyak Catatan. banyak asumsi ya, asumsi adil itu banyak banget. Dan adil yang secara kemanusiaan itu mungkin kayak misalnya sekolah, semua manusia berhak untuk sekolah, contohnya itu kan. Terus kedua, adil dalam manusia, misalkan semua orang butuh tempat tinggal kan, butuh tempat tinggal. Mungkin memang skala tempat tinggalnya beda-beda, ada yang dari kecil, menengah sampai besar ya. Setidaknya keadilan itu bisa diwujudkan untuk semua manusia bisa memiliki tempat. Dari cara pandang perspektif sendiri, apa itu seperti apa sila kedua itu? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sorry sih. Tapi menurut gue di Indonesia ini masih kurang sih kemanusiaan yang adil dan beradab itu. Pelanggaran HAM ya. Nah, ambil contoh simpel kayak misalkan tetangga lu ada yang jadi narapidana lah, terus bebas, udah bebas kan, udah lepas dari masa pidananya, tetapi warga-warga itu terlalu mengintimidasi mereka, Cara terlalu pandangnya jadi jelek gitu ya. jadi mindsetnya jadi beda karena dia narapidana jahat nih, pelaku kejahatan, padahal nggak selamanya orang yang dipidana itu jahat, toh dia juga udah dapat hukuman kan di penjara. Siapa Iya. tahu mereka selepas dari penjara itu Pandangan ya berarti. balik lagi sih ke mindset warga-warga masing-masing. Ya semua orang pernah cacat lah ya. Iya. Pernah cacat. Story. Gimana cara menghargai satu sama lain aja sih, menurut gue sih gitu sih, Semua orang berhak buat jadi lebih baik. untuk wujudin keadilan. Kalau Fadlan gimana nih? Kalau kemanusiaan adil dan beradab kan setiap perusahaan setiap diberikan gaji, ya kan? Oke. Setiap diberikan gaji pada karyawan Heeh. itu cara pembagian gajinya itu harus adil, jangan sampai gak adil gitu. Mungkin kayak ada satu golongan misalkan di perusahaan gitu yang misalkan sebagai cuma office boy, kadang gajinya dicicil ya, dalam sebulan bisa 3 kali cicil ya, begitu maksud Fadlan kan ya. Oke. Jadi itu menurut Fadlan pelanggaran dari sila kedua itu ya. Oke. Tapi menurut lu sendiri gimana nih, Akbar? Oke. Akbar dari Sebagai tadi moderator iya, ya. Aduh, sedikit bingung kalau menurut sila kedua nih. ada kayak abaonnya di bae. Keadilan sosial Curang. bagi seluruh rakyat Indonesia gitu. Masuk juga sih ibaratnya dari bahasan kita nih. Maksudnya dalam berwarga negara gitu kan. Kita ya contoh misalkan penerimaan bantuan gitu. Kemarin kan kayak lagi Covid yang luar biasa gitu. Kan kita punya dari pemerintah pusat, daerah sampai pemerintah atau kayak RT RW itu kan udah paling mikro gitu, makin kecil ya kan. Seenggaknya orang-orang yang berkepentingan ini mendata lebih baik lagi, karena menurut saya kemarin itu yang mendapat bantuan justru yang perekonomiannya menengah, yang ibaratnya dia masih bisa atau ibaratnya
ada gitu stok beras dia di rumah. Mungkin bukan kecurangan juga kali, mungkin sistem yang salah. Mungkin Kalau itu dia masuk sih keadilan. Heeh. Jadi kurang adil ya. betul. Jadi yang kesian nih yang pada yang sebenarnya emang bener-bener dia miskin, mohon maaf, dia itu sampai ibaratnya nungguin gitu setiap Jumat ada Jumat berkah itu dari pengusaha-pengusaha atau yayasan yang paling peduli gitu kepada masyarakat sekitarnya, itu yang mereka tunggu. Pemerintah itu kurang melihat yang seperti itu, jadi mereka tidak, ya wajar saja kalau warga-warga miskin itu tidak percaya pada pemerintah. Dia hanya memberikan hari esok makan apa gitu. Tutupnya dari saya. Gimana nih, lanjut sela ketiga? Ini Sela ketiga apa Fadlan? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Nah, gimana nih? Kalau menurut Ujo dulu deh, kayak dia paling banget nih. Kalau sila ketiga nih, apa sih itu? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Indonesia punya suku beragam, Oh, mantap. berbagai macam bahasa, berbagai macam agama. Tapi kita kadang juga masih ada yang rasis sedikit sih, rasis Betul. antar ras atau apa. Adalah misalkan, oh dia orang Sunda, attitude-nya gini, matre apa gimana. suka ini ya, apa mengkotak-kotakan Kotak-kotakan daerah. Suku-sukuan ya. Iya, sebenarnya sama aja sih. Balik lagi ke tiap orang punya karakter masing-masing. Iya, betul. Tiap warga punya karakternya masing-masing. Nggak mesti itu suku atau Iya. Chinese atau apa ya. Saling toleransi si yang biar persatuan Indonesia itu tetap teguh, tetap jadi satu. Menurut gue sih gitu sih. Oke. Kalau menurut Rizky Antoni gimana tuh? nggak beda jauh sebenarnya kan, kayak yang tadi Ujo bilang. Gue juga permasalahannya sih ada di pandangan ya, pola pandang, pola pikir, pokoknya mindset manusia dalam memandang setiap orang tuh. Kadang suka ini ras Batak nih biasanya keras nih gitu ya. Oke. Ras Sunda biasanya kalau ngomong nyelakit nih gitu misalkan. Iya, Atau iya. Jawa halus banget tapi Iya. kerjanya getol kayak babu ya kan. Ada aja pokoknya hal-hal gitu jelek ya? negatif tuh Oke. ada aja. Padahal enggak juga gitu. Ada aja orang Batak yang halus. Ada aja orang Sunda yang kalau ngomong tuh lembut banget, bener-bener lembut. Ada juga Jawa yang kayak yang katanya lembut ternyata dia malah batunya minta ampun gitu, Betul. kerasnya Karena parah. beragam itu Iya, jadi sifat ya. Jadi itu sifat manusia dan, manusia. dan persatuan Indonesia. Kenapa ada persatuan Indonesia? Itu kerennya Indonesia sih. Dari banyaknya karakter begitu kan bisa satu gitu. Bisa satu, Bisa ya. Sistemnya Buktinya ada pada saat ini negara ini tetap ada gitu ya. Walaupun Iya. beragam-beragam. kan. selama 1945 lah ya. Iya. 1945 sampai 2021. Gila, keren juga kan sebenarnya. Sampai Bayangkara ada coba. Iya, kenapa kayak negara kita tuh selalu mengeluh ya? Sebenarnya kita harus banyak bersyukur karena banyak negara yang lain tuh banyak yang pecah. Betul kan? Iya, kalau dalam secara itu Iya. mungkin emang wajib bersyukur lah. Bersyukur, ya. Nah, tapi tetap yang namanya kecacatan sistem, ketidakadilan itu pasti selalu ada, Relatif. selalu ada suaranya lah di Oke. mana-mana. Keren. Kalau menurut Fadlan gimana nih? Menurut saya sih Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia ini Hmm. jadi setiap negara Hmm. salah satu Indonesia itu kita harus saling bersatu, ya kan? Jangan sampai ini divide and impera gitu, Divided Impera. pecah belah gitu. Oke. Iya. Itu ya. Divided impera. Jadi gimana pun negara ini harus satu karena siapa lagi gitu yang akan mempersatu kalau kita nggak saling apa ya ikhlas atau mengerti satu sama lain ya nggak? Oh iya. Ya, betul. Kalau menurut saya sendiri ya persatuan Indonesia itu adalah bagaimana kita sebagai masyarakat dan pemerintah ini saling menjadi satu untuk membangun
negara kita yang lebih baik. Contoh, misalkan setiap ada Event. bukan event, kayak setiap ada pencalonan gitu loh, pencalonan daerah gitu, pemerintah itu sebenarnya harusnya gimana gitu cara yang jitu untuk melihat dirinya itu bukan lagi kayak dia tuh lagi butuh aja nih, butuh suara lu nih kalau lagi pemilihan, tapi dari jauh-jauh hari dia harus muncul atau dia sebagai calon kandidat gitu dari sebelum-sebelumnya dia paling praktik ke pemasyarakatan gitu, entah dia mau jadi orang kayak setiap ada gotong royong dia ada, setiap ada ceramah dia memberi tausiah, dia kan sebenarnya jadinya udah terlalu asing di mata masyarakat gitu, pasti masyarakat satu memilih dia untuk menjadi Indonesia lebih baik. Menurut saya sih begitu. Terus ngomongin politik ya. Terus ini deh, secara kayaknya kita ngomonginnya terlalu yang baik-baik ya. Iya. Padahal buruknya tuh banyak banget gitu. Oke. Buruknya baik-baik. Banget. Tapi udah terlanjur di sila ketiga kan, gimana kalau ngomonginnya di sila ketiganya aja dulu. Pengen tahu sih kayak keburukan dari Persatuan Indonesia gimana gitu. Pendapat lu tentang Persatuan Indonesia kan belum kayaknya Belum emang banget. udah satu, emang udah nyatu gitu, tapi masih egois sangat ya? banyak sangat banyak punya idealis yang Iya, betul. idealis yang baik, ini nggak salah punya idealis, cuma yang salah itu yang kalau dimana sila ketiga ini Persatuan Indonesia kenapa selalu ada kericuhan gitu, kerusuhan di mana-mana. Nah, Berarti kan ada yang salah. ada yang salah. Contohnya kayak perang apa Jo? Ambon Ambon apa Jo? Perang Badar. Ya yang Ambon itu loh. Perang Badar Arab. Oh ini Kok Badar? Ambon versus FBL. Iya kan. Itu- Ormas. Oh, balik kasih. lagi sih. Kan? Mereka punya konflik tersendiri. Oh. Iya, maksudnya itu kan tergantung ras sih sebenarnya. Iya, bukan ras dari Karena dari konflik ras kelompok aja. Apa perebutan kekuasaan? Sebenarnya perebutan lahan sih. Oh iya. Iya. Kekuasaan dan lahan ya. Siap. Balik lagi. Soalnya Jadi- mereka identik di organisasi itu. perbedaan pendapat mungkin ya. Mungkin Mungkin. kalau misalkan yang mungkin gini, sisi satunya ingin mendapatkan lebih gitu. Sisi satunya juga pengen dapat lebih, dari kiri mau lebih, dari kanan mau lebih. Jadi kayak nggak punya cara lain dalam bermusyawarah gitu ya. Akhirnya menggunakan cara kasar. Makanya terjadinya rusuh. Atau ada juga enggak Ambon itu doang kok, sama Banyak ya? ormas-ormas enggak banyak Pasti banget. ya. Jadi intinya ormas itu di apa setiap sih? daerah ada gitu. Kan Organisasi. salah satu yang saya lihat nih, mohon maaf sih kalau nggak salah dari visi-visi dari organisasi masyarakat itu ada juga nilai-nilai Pancasila itu juga, termasuk sila ketiga ini, persatuan atau mempersatukan masyarakat dan negara ini lebih baik lagi dari visi-visinya itu. Tapi kenyataannya dia cuma mengutamakan kekuasaannya dia, rebutan lahan gitu, atau gimana? Iya, jadi itu ini sih. Kadang kan emang satu Indonesia gitu. Tapi karena kita Jadi intinya setiap manusia pinginnya apa sih ya, apatis ya, jadi pingin kayak gue kaya sendiri gitu. Jadi ibaratnya kayak ke organisasi ini pingin kaya sendiri, banyak lahan sendiri, kayaknya nggak mau dibagi 50-50. iya benar, tapi itu yang tadi mungkin ini kan, kalau misalkan lu bilang tadi apatis untuk memuaskan dirinya ya kan, untuk memuaskan dirinya karena dia bergerak sendiri, tapi mereka juga membantu gitu musyawarah, hanya saja ke lingkungannya doang. Mereka nggak berpikir kayak yang itu kan bahaya gitu ya, Iya. misalkan ada kerusuhan gitu. Itu mungkin masih miringnya di situ lah soal Persatuan Indonesia. Tapi secara utuh sih Persatuan Indonesia udah keren banget kalau misalkan dilihat dari demonstrasi mahasiswa, demonstrasi para pekerja kayak gitu, itu kan nggak cuma satu ras dua ras kan, itu banyak banget. Oke. Itu
keren sih bisanya tuh buat Keren. buat mensuarakan ke pemerintahan gitu. Kita mau lanjut ke Pancasila keempat ya. Oke, kita lanjut lagi ke sila keempat. Apa Wadan sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh. Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, gimana tuh sila keempat tuh? Gue sedikit rancu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat ya. Oleh hikmat. Menurut lu gimana Jon? Jadi begini ya, dalam sila keempat itu dan setiap organisasi sebelum memulai kegiatan Ivan, Keren. ini kan, ya kan harus dimusyawarahkan dulu, ya kan harus briefing mereka ini biar eventnya itu berjalan. Oke. Jadi ternyata dalam sendi kehidupan Pancasila keempat itu ada ya kayak apa untuk di apa tadi? Dicapai. Jadi harus lebih bermusyawarah. Musyawarah itu maksudnya. Dicapai itu musyawarah. Bermusyawarah. Saling bertukar pendapat. Iya. Satu sama lain. Kompromi lah. Komunikasi. Mantep. Gimana? Kalau menurut Rizkyanto nih? Yang tadi udah itu doang sih yang gue pahami sih soal sila keempat ya gitu. Musyawarah, kompromi dalam apa ya, menentukan sebuah legasi ya. Ya kayak peraturan atau Bermusyawarah. ya intinya Berarti- musyawarah lah. Berarti kita lanjut lagi tadi gimana tuh? Tadi gue lupa apa dari mana? Tadi ya musyawarah kan. Intinya yang gue pahamin sih kayak mungkin lu juga gitu kan Jo, pahamnya gitu tentang sila keempat. Ya makanya kenapa DPR RI itu Iya, menyalahi diambil dari sila keempat. Iya. Karena dia nggak, kan kita sebenarnya kan rakyat itu adalah apa ibaratnya ya? Dia kan wakil rakyat ya. Iya, makanya wakil rakyat itu diambil dari berbagai daerah kan. Iya, DPR kenapa dia RI. tidak mengutamakan rakyat, mengutamakan Ini koreknya Pancasila aja ya, etika. Jadi kalau politik urusan dia, gua nggak mau ikutan. Udah jauh, terlalu jauh Iya, sebenarnya. Daripada makin dalam kan. Nah, daripada makin dalam langsung aja ke sila kelima. Oke, kita lanjut lagi Pancasila kelima. Dari apa etika bisnis, etika dalam berwarga negara. Pancasila kelima apa Padlan? Keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Padlan gimana nih keadilan sosial Jadi di Indonesia? keadilan sosial bagi rakyat Indonesia kan setiap ada warga yang meninggal dunia ya kan, Oke. kan biasanya kan ini apa ngadain pengajian kayak yasinan. Oke. Itu jadi semua warganya itu salah satu warga yang meninggal, jadi semua warganya itu harus pada Datang. hadir semua. Hadir. Jangan nggak hadir gitu. Jadi kalau ada seseorang yang lagi berbuka, kita harus apa ya? Datang, Ya, bantu lah ya. bantu bikin entah makanannya atau kita bikin dia nggak terlalu bersedih gitu ya Padlan ya. Jadi sosialnya harus ditinggikan ya. Iya. Oke. Menurut Ujo gimana nih? Sila kelima nih. Keadilan Etika sosial. dalam berwarga negara. Tadi udah dibahas sih. Jadi Lupa kan. ah, Padahal udah dibahas ya. Iya. Lupa ingat. Segala kepotong videonya. Iya. Sumpah. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tuh menurut gua ya di Indonesia ini masih compang-camping lah, karena kayak kemarin bansos aja dikorupsi. Apalagi banyak yang dikorupsi tuh. Jadi apa yang keadilan di sini? Keadilan itu apa? Hanya bullshit semata. Menurut gue masih compang-camping aja sih, cuma perbaiki sistem aja sih.
Cuma sebagai kita rakyat Indonesia, karena pemerintah kita masih membangun sistem kayaknya, Betul. membangun sistem biar lebih kayaknya biar lebih perfect, biar nggak ada yang korupsi kan. Jadi sebagai kita warga negara ini harus saling membantu lah satu sama lain. Ada yang tetangga kita lagi kesusahan nggak bisa beli beras, kita kasih makanan atau gimana, saling membantu aja sih. Apalagi sekarang lagi pandemi gini kan. Menurut gue sih kayak gitu. Tapi menurut Bagus gimana nih Bagus? Menurut Bagus. Menurut gue ya, Iya. keadilan sosial. Mungkin keadilan sosial tuh sebenarnya harus sudah ditanamin ya. Dari buat dari kecil. buat seorang semuanya lah, semua manusia harus udah ditanamin itu. Makanya kalau masih adanya ketidakadilan sosial di negara kita Indonesia, mungkin harus lihat lagi kalau kita tuh punya Pancasila, sila kelima. Iya, spesifiknya tuh ke sila kelima. Nggak menuntut, sebenarnya nggak menuntut, tetapi itu aturan di negara kita. Nggak menuntut setiap manusia harus bisa mengadilkan sosial, tapi karena lu tinggal di negara Indonesia, ya lu harus ikuti tatanan aturan yang ada di negara kita. Kalau misalkan keadilan sosial ini Impresi. keadilan sosial ini emang belum masih inilah, ketidakadilan sosialnya masih sangat tinggi ya, benar-benar sangat tinggi, kayak yang si miskin si kaya, kayak makanya juga ada filmnya si miskin dan si kaya, itu kan termasuk keadilan sosial. Tapi balik lagi ke pribadi manusianya, ya lu mau di bawah atau mau di atas, iya kan gitu ya. Kalau dibilang keadilan sosial, jadi ya jangan mau kalah sama hukum, sama siklus alam. Emang tapi kak secara sila keadilan itu, secara sila keadilan koruptor emang bener-bener brengsek sih. Gitu. Iya ya kan, itu bikin sistem yang seharusnya lancar tapi jadi terpandet, dan akhirnya ketidakadilan sosial itu terjadi. Itu paling penting sih poinnya. Tapi pada suatu sisi gue kadang mikir, ternyata koruptor itu berhasil menciptakan pandangan orang bahwa dia paling suci, ya enggak? Iya, betul. Karena menurut gua Paling suci itu maksudnya gimana ya? iya, jadi manusia itu, kalau masyarakat ini mau menghakimi dia semata-mata langsung kayak, oh lo orang yang paling gagal, lo orang paling yang korup, lo paling orang yang naif. Padahal dari bermasyarakat, bersosial, bekerja, kita kadang lupa kita juga korupsi kayak misalkan kita jam kuliah masuk sekian tapi kita di kantin dulu, ya enggak, itu pasti korupsi waktu, ya enggak. Iya. Terus kayak kita misalkan, Makanya kan itu kan ditanamin ke setiap pribadi manusia. iya, makanya itu. Ya, gue bukan orang yang suci yang dimana gue menghakimi para koruptor Siap. buat nggak korupsi gitu ya. Iya. Tapi ya itu emang udah tingkah yang merugikan buat banyak itu loh, banyak masyarakat, buat banyak orang. Ya lu nakal, ya kan kayak nakal aja gitu, jangan jahat. Iya. Kalau nakal ke diri sendiri. Iya, Kalau kayak jahat berarti ke orang ya, ke sekitar orang gitu. Iya, pokoknya lu Sosialnya yang kena ya. kalau nakal jahatin diri sendiri bisa lah, lu bilang begitu gak apa-apa. Cuma ya gitu. Nakal ya, oke nakal. Ya secara ininya lah, secara umumnya, secara generiknya. Kalau dibilang keadilan sosial itu Kalau menurut gua ya, menurut gua nih, sila kelima udah pastinya udah kejawab dari saudara Ujong, saudara Fadlan Juliansa, dan apalagi saudara Rizky nih, udah kejawab semua. Jadi bingung mau ngomong apa nih. Ya intinya tadi sosial itu ya tadi
dalam bertetangga, bermasyarakat, bernegara, kita tuh pasti harus melihat sekitar kita yang utama. Kayak temen pingin jajan di makan siang nggak ada uang gitu, kita kasih lah sedikit. Nah, kita juga kadang-kadang nggak ada, tapi ya diada-adain karena itulah nilai sosial kita, membantu sesama. Ya gitu deh pokoknya. Mau nggak enakan tapi nggak bisa ya. Iya, mau enakan ya. Iya, berarti itu udah ke tanah. Iya. Oke, kayaknya cukup segitu aja nih dari Ada kelompok 9 tambahan nih. nggak Ada tambahan nggak nih Fadlan dan dari Fadlan, Ujung? Enggak, ini moderatornya dua. moderator aja ya? Ya udah, Berarti gitu ya aja kan. Lagi kita juga nggak pakai teks, nggak pakai apa, jadi iya bener-bener random. improve sendiri sih dari Improve. pengalaman masing-masing, pendapat masing-masing. Iya. Soalnya di sini kan kita diskusi. Iya. Mohon maaf kalau beda banget sama yang kelompok yang lain. Emang bener-bener kita mutlak relax banget gitu. Bisa sih bicara lebih tapi nggak direkam ya. Betul. Gitu ya? Ya udah, Ya udah. cukup sekian dari kelompok 9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.